Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kembali lagi di Delman Go. Aku Debbie Sartian. Emansipasi dan Fahmi. Bu Fahmi. Fahmi Bo apa Bo Fahmi sih Om? Bo Fahmi apa Kan Fahmi? tadi kan dibalik. Iya benar. Sebenarnya Fahmi Bo, cuma Iya. karena kita balik jadi dia Bo Fahmi, gitu kan? Iya. Sekarang kita Apa? kedatangan. Dulu tuh kita sering spend time bareng tahu sama Fahmi aku ya. Oh, iya. Karena Desa suka nginep dulu di rumah Eke. Aku Di tahu rumah nenek kecilnya. Eke. Dia tahu desa kelincinya. Kelincinya tahu. Kelincinya tahu. Eke suka gendang-gendong. Oh, gendong-gendong, Iya. iya. Masih pakai pampers apa udah lepas pampers? Masih pakai dulu nggak pakai pampers, Nggak pakai pakai? celana biasa aja. Oh, celana. celana Jelas biasa. Desa Kos- Eke kos dulu kutang. aku tuh sukanya pakai bikini. Ai. Apa ai gue? Oke, kita ngobrol Fahmi. Iya. Fahmi kecilnya lahir besar di mana desa? Di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. Lahir Jakarta. Tahu ya, Berapa saya saudara tahu ya. ya? Saya bertiga. Bertiga. Saya anak kedua. Anak kedua. Kakak masih ada. Kakak masih ada, adik masih ada. Laki, perempuan? Kakak perempuan, adik laki. Oh, terus waktu kecil, ye punya cita-cita atau ye sukanya ngapain waktu kecil itu? Apa emang ye udah segeda begindang? Jadi waktu kecil saya tuh kurus. Oh, kurus. Kurus. SD kelas 1 tuh masih ceking. Oh, Kelas ceking 1 iya. dulu. Oh, ceking. Ceking banget lah gitu. Tapi nenek saya tuh selalu ngasih minyak ikan. Oh, minyak ikan zaman dulu Iya, ya? minyak ikan. Tahu. Saya tuh nggak tahu kan. Jadi mau jalan sekolah minum, pulang sekolah minum, Oh. mau tidur minum. Minyak warnanya putih kan? Kuning, bukan, yang kuning. apa sih namanya? Yang ginjal-ginjal. Yang Oh, selaput yang yang kecil-kecil. fish oil, fish oil. Iya, Fish fish oil. oil. Oke. Kayak Itu tablet bagus gitu. biar nggak tapi- bego katanya gitu. Iya, aku tiap Kata hari mak gue dikasih suruh itu. gitu, biar nggak bego. Saya nggak kali. tahu kan. Saya nggak tahu kan itu apa. Ini apa sih? Suruh minum, tapi nafsu makan. Setelah udah gede, setelah udah SMP, ketemulah itu. Ingat kan? Lah ini kayak minuman gue masih yang sering gue minum nih kan. Nggak taunya apa tuh, Pak? Minyak ikan paus. Emang bener. Emang bener? Iya. Jadi ya segede paus dong. Makanya pantesan aja gue segede gini. Ini kayaknya nih obat yang sering vitamin yang sering dikasih sama nenek gua nih. Pas udah gede kan ada botolnya dong, ada tempatnya. Saya lihat, lah gambar ikan paus. Ternyata bacanya yang dari minyak ikan paus itu. Tapi beneran dari minyak ikan paus. Bener. Itu tahu nggak lo caranya Namanya nggak gimana? Cara ngambil ini minyak ikan pausnya gimana? Nggak tahu. Ikan paus dipiara, terus disuruh mondar mandir, kan keringetan tuh. Keringetin dia. Nah, mungkin itu dibentuklah kayak pil gitu kan. Iya, Yang kecil-kecil. Iya, dibikin kayak gel, pakai gel gitu. Minum. Itu tiap hari saya dikasih minum itu. Jadi ya nafsu makan. Nafsu makan. Akhirnya ya jadi gemuk. Umur 7 SD. tahun lah SD kelas 2 lah tuh udah mulai tuh. Kelas 2, kelas 3. Nah, kelas 6 tuh udah gede banget. Udah gendut lah. Udah dibilang gemuk. Oh, keterusan. Harusnya kan fish oil sehari sekali ya. Dia Ini mau 3 pagi. kali. Mau inget banget tuh mau jalan sekolah kasih. Satu. Siang. Siang pulang sekolah kasih. Mau tidur di malam habis maghrib apa mau jam 7 gitu kasih lagi. Itu setiap hari nggak ada berhentinya. Bagusnya. Sama nenek tuh. Sampai ya gemuk, tapi ya Nggak tahu. cuek aja dengan Tahu itu pas SMP lah gitu. Ketemu vitamin itu. SMP nenek udah nggak ada kan. Ngelihat lah, ini kayak obat yang
vitamin yang masih kecil. Gua dikasih nih kan. Oke. Lihat itu botolnya ada gambar ikan paus. Terus habis itu ya SMA, lulus SMA, terus Udah gemuk aja udah. udah gemuk aja. Udah gemuk aja udah. Udah pasrah. Udah nggak ada kurus-kurusnya lagi. berarti dari SD, SMP, SMA itu ini dong Fami di Jakarta terus. Di Jakarta terus ya, karena orang tua ya di Jakarta. Terus punya cita-cita apa waktu Iya, itu? Cita-cita Diarahkan orang tua mesti ngapain, mesti kemana? kalau bokap sih cita-citanya saya jadi seorang akuntansi, accounting. Jadi sekolah pun saya dulu sama bokap harus sekolah SEMEA. Ingat gak SEMEA zaman dulu? Sekolah menengah ekonomi atas. Iya. Yang cowoknya cuma 2 orang atau 3. Banyak kan cewek semua. Ya, kamu masuk tuh Masuk SEMEA. kelas itu karena demi orang tua. Tapi bertentangan kan? Kamu pengennya apa? Ya pengennya wajar aja lah SMA lah gitu kan yang banyak gaul gitu. Cuman kalau orang tua, kamu SMP selalu ikut SEMEA kejuruan. Nanti kalau kuliah ngambil jurusan accounting. Lulus tuh SEMEA? Enggak. Hah? Berhenti. Kok berhenti? Kelas berapa? karena pas bokap meninggal. Bokap meninggal kan. Nah, itu juga merasa ini juga sih, merasa berdosa juga. Pas meninggal ya nggak ngikutin dia gitu, nggak apa yang dipengen sama dia, jadi nggak tercapai. Jadi gitu. kelas berapa tuh kamu akhirnya berhenti? Saya sekolah di SEMEA cuma 3 bulan. Hah? 3 bulan terus papa meninggal, orang tua meninggal, papa meninggal, kamu berhenti? Berhenti. Terus masuk mana lagi? SMA. Oh, ke akhirnya SMA. SMA. Nah, tapi di situ saya udah dari SMP tuh udah ngikutin teater. Teater tapi di kampung, Iya. di sekitar warga. Iya. Kayak ngelenong gitu ya. Enggak ngelenong, apa teater. Oh, teater. Jadi kita disuruh drama, latihan drama gitu. Kamu seneng tuh. Seneng. Nah, dari SMP adalah teman saya anak SMA 35. SMA 35 itu kan terkenal dengan teaternya. Teater dia selalu menang, ikut lomba ini, lomba teater ini menang dia. Akhirnya saya diajak masuk situ. Awalnya sih suruh nonton doang, suruh ngeliatin gitu. Udah, nih ikut yuk, gue latihan ya. Di sana cuman ikut kenalan. Sampai sana disuruh-suruh doang, beli rokok, beliin warteg ya kan sama teman anak teater. Ya ngapain juga nih gue di sini kan, cuma disuruh doang. Udah akhirnya nggak disuruh ikut latihan gitu, cuma ngeliatin doang. Kata teman saya tuh, udah liatin aja, nih teater benernya kayak gini gitu loh. Kalau di kampung kan latihannya itu cuman ya sekenanya aja gitu kan. Tapi kamu dapat sesuatu nggak dengan cara memperhatikan latihan? Dapat lah. Nah, situlah awalnya. Awalnya di situ saya teman lah misalnya. Nah, sampai itu saya dilantik di teater SMA itu. Sementara saya masih SMP. Karena ikut sering datang gitu kan, sering datang latihan. Terus kata anak yang teater itu, "Udah, Fami, lu ikut aja pelantikan." Lah kan saya bukan sekolah sini. Udah nggak apa-apa. Lu latihan tiap minggu lu datang ke sini, lu udah dah lu sini aja. Begitu dilantik lah saya di situ. Di teater itu. Nah, jadi bergaul lah sama anak. Nama teaternya apa? Teater SMA 35. SMA 35. Terus udah ya bergaul lah di situ sama Bang Aditya Gumai. Saat itu dia jadi ketua teater. Oh, ketua teater. Mas Aditya Gumai. Iya. Sama Ulfa Duyanti. Iya. Itu juga dia masih sekolah di situ kan. Terus akhirnya tapi ya, Ulfa tuh udah main di drama TVRI dulu. Ulfa. Judulnya Keluarga Pais. Iya. Nah, gitu. Terus kamu mulai awal karir kamu akhirnya di dunia acting? Ya gara-gara ikut di teater itu, kenal lah sama yang namanya Boim Lebon. Sekarang namanya Boim Lebon. Boim Lebon itu dia salah satu anggota Lupus asli. Anggota Lupus asli. Temennya Lupus. Temen Hilman lah mereka, temen almarhum Hilman. Hilman itu saat itu nggak punya waktu untuk mengisi radio. Lupus radio. Jadi mungkin buat informasi dulu kali ya buat geng gaul di sini yang nonton ini,
Fahmi Bo ini dulu main di Lupus. Sinetron Lupus yang tahun awal 96. banget ya. Yang Iya. awal banget ya. Sinetron pertama kali Lupus ya. Sinetron Iya. pertama kali karena sebelumnya radio ya. Radio dan film dulu. Film layar lebar Film lebar dulu, radio radio baru ke sinetron. Tayang mana dulu waktu itu? Di Indosiar. Di Indosiar. Jadi geng awal Lupus yang paling awal. Karena setelah itu ada Lupus-Lupus yang lain kan? Lupus sinetron sampai 2003. Sampai 2000 dari tahun Dari 96. dari 96 sampai 2003. Nah, Setelah Habis- itu udah nggak ada lagi. habis itu nggak ada lagi. Nggak ada ya? lagi. Nah, baru kemarin Mas Eko Patrio, Heeh. Eko Mando bikin itu Lupus film Reborn. Lupus Reborn. Iya. Oh, kamu nggak main di Nggak, situ? nggak. Oh. Oke, lanjut. Jadi tadi akhirnya kamu dunia acting. Iya, ada di situ terus ngisi lah radio. Karena Hilman nggak ada waktu, kita disuruh ngisi radio Lupus. Jadi Kamu ikut? Hilman punya program Lupus tapi di radio, tapi dia nggak sempet ngisi karena sibuk kan dia. Iya, iya. Akhirnya kita lah anak teater itu yang disuruh Isi suara dari isi suara itu. Saya lah kepilih jadi gusur benernya, gusur juga gitu. Ah, terus Ya udah. Berapa lama? berapa lama bersedia. itu? Adalah sekitar setahunan lah, setahun. Di radio? Di radio itu setahun 2 tahun lah gitu. Oke, terus Udah dari itu. kalau film Lupus yang pertama bintangnya siapa waktu itu? si Oka. Nanti, Oh, nanti. nanti abis Ada ini. tanteku juga. Ada. Oke. Terus. Iya, Fanny Fadila, Heeh. terus sama saya, Heeh. ceweknya Nia Paramita, Heeh. Tantenya Desa. Tante Eke. sama Novita Enji, Sama Novita Enji. Hmm. Oke. Nah, itu film. sinetron. 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 Sinetron bertahan 96 sampai 2000 berapa tadi? 3. 2003. Lama juga Aku ya. masih nonton. Tapi ganti-ganti tuh lupusnya. Oh gitu. Iya. Hmm. Jadi kalau lupusnya diganti, otomatis tuh yang jadi adeknya hilang. Jadi pacar-pacar lupus hilang gitu, ke bawah-ke-bawah gitu. Yang nggak ganti kamu. Gusur sama Boyem nggak ganti-ganti. Karena lucu kali ya. Iya. Karena yang Kalau nggak salah ada 6 yang jadi lupus tuh, jadi 6. Jadi selama di sinetron. Di sinetron itu, iya. Dulu zaman dulu belum stripping ya. Belum ada, weekly. Weekly. Jadi gajian Kita tuh ya? sebulan 4 episode. Oh. Nah di situ akhirnya kamu terus tuh jadinya ya konsisten Nah di situ di radio tuh ketemu almarhum Mas Dono. Dono Warkop. Ketemu almarhum Mas Dono. Dia bilang mau nggak main film? Saya lagi nyari orang gemuk. Tadinya saya nggak mau. Saya cuman oh iya om, iya mas, iya, itu doang. Akhirnya saya ngomong, saya dikasih dulu kartu nama, ya kan nggak ada dong handphone dulu. Dulu nggak Iya, kartu nama ya. Iya. Ini kalau mau datang ke kantor. Saya bilang lah sama teman-teman saya, tahu rumah saya nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Karena saya feeling saya paling film dia gitu kan, film Warkop. Takutnya ntar bagian diceburin doang gitu kan, bagian di apalagi kan iya, nggak mau saya sumpah nggak mau. Teman-teman tapi bego lu kenapa nggak mau, datang aja. Bilang gitu. Gua anterin, gak diantar nggak ada dianterin saya mau. Terus Ya kan karena dianterin saya mau, dianterin udahlah. datang ke kantornya. Datang lah kantornya. Mana Akhirnya- masih inget nggak? Kantornya di Gajah Mada. Oh di Gajah Mada. Dan itu kantor filmnya almarhum Mas Dono. Oh. Namanya PT Adam Surya Film. Oh. Masih inget ya? Masih inget Oke. lah. Terus? Adam Surya Film itu produsernya Mas Dono. Produser pelaksananya Mas Indro Warkop. Oke. Terus? Jadi mereka berdua bikin film yang judulnya Peluk Daku dan Lepaskan. Oke. Nah, pemainnya itu adalah omnya dia, Gusti Randa, Randa. almarhum Oh, Lia oke. Irawan, Oke. Mer Melina. itu tahun 89. Oke. Terus? Mbak Melina sama almarhum Lia Irawan sama Hari Mukti, dan saya lihat di whiteboard satunya kosong. Nah, jadi ada almarhum Hari Mukti juga, Gusti Randa, almarhum Hari Mukti itu satunya kosong. Oke. Nggak taunya itu yang dicari. jadi peran apa tuh? Nah, itu yang kosong itu masih belum ada orangnya gitu. Saya nggak percaya. Emang dicari orang gemuk? Dicari Mas Dono perlu orang gemuk saat itu. Oke. Terus? Akhirnya di situ cuman ketemu Mas Dono cuman sebentar. Janji jam 9 pagi, ketemu almarhum Mas Dono tuh jam 7 malam. Waduh. Jadi kamu Teman saya nganterin pulang. iya. Udah nggak tahan. Tapi akhirnya ketemu. Saya nungguin. Oh,
udah tanggung iya, ya. udah temen, Iya. udah Bu, lu tunggu Mi. Dulu belum Bo namanya. Belum Bo, Fahmi aja. Udah Mi, lu tungguin aja, bilang gitu. Tungguin aja, bilang gitu. Gue pulang ya, gue nggak tahan. Pokoknya lu jangan pulang, Bang. Ya udah, tanggung. Gitu. Ketemu lah almarhum Mas Dono tuh jam 7 malam. Jam 9. Udah ketemu, cuman ya nggak ada 15 menit, cuman disuruh adegan bisa nggak kalau di adegan ketiban kelapa? Kamu lagi duduk terus ketiban kelapa. Karena basic teater ya udah ngerti dong. Ya. Bisa lah saat itu suruh acting itu. Sama acting apa lagi tuh. Pokoknya ada acting ketawa-ketawa, konyol-konyol lah gitu ya. Saya bisa, udah suruh pulang. Terus? Ya udah, nanti ya saya kabarin lagi. Dan mati. Ya Allah, nunggu lama. Kayak gini doang ketemunya nggak ada 10 menit. Udah saya pulang. 3 hari kemudian, Mas Dono sendiri langsung telepon rumah kan. Ditelepon. Iya Mas. Ya dari siapa? Saya Mas Dono, dia bilang gitu. Iya Mas, saya sendiri. Sebetulnya saya angkat. Ya udah, saya bingung nyari orang yang gemuk lagi. Udah kamu aja dia yang main, dia bilang. Ya udah, nggak. Wah, beneran nih Mas? Ya nanti karena syutingnya 2 hari lagi. Hari ini juga orang kostum datang ke rumah ya, dia bilang. Datang dulu kan, zaman dulu orang kostum tuh datang. Jadi baju-baju saya diambil semua. Emak bingung dong. Lu baju lu udah apain? Lu main film? Lu emang bisa main film? Ngomong lu aja gagap. Saya kan suka agak gagap kalau ngomong nih. Ngomong lu aja gagap. Nggak tahu man. Kemarin ikut casting, akhirnya disuruh main. Ya udah. Siapa aja artisnya? Kata dia gitu. Sini ini. Wah, gua ngefans banget sama Gusti Randa. Emak. Sampai datang loh, dia datang ke lokasi pengen ketemu omnya Adit doang nih. Gua ada Aditya Elman ya. Orang masih Dia namanya Aditya Elman. orang dulu manggil gua Adit. Iya. Yes. Anyway, Terus Ya udah. akhirnya main Main deh. lah, bergaul sama omnya Om Gusti Randa. sama Om Pi. Oke. Udah sama almarhum Ria. Ya. Nah Ria itu almarhum Ria masih pacaran sama Jay Subiakto. Oke, Jay Subiakto dulunya produser di RCTI. RCTI. Oke. Tapi dia masih belum jadi produser saat itu. Saat itu belum. Belum, masih jadi kameramen kalau nggak salah. Oke. Akhirnya dia bilang ada program nih di RCTI, lu aja dia yang main bertiga. Gitu. Oh, Gusti Randa, Ye, Sama almarhum Ria Irawan. Nah itu judulnya Opera 3 Zaman. Sama Mary Sanger dong. Iya. Yang Kemarin ketemu. Ini apa? Monet, Tante Monet. Bu Monet. Bu Monet. Iya. Oke, terus? Udah itu pas tahun 90 itu. Tahun 90 pas RCTI lepas decoder. Ya. Jadi Dari TV non swasta. Ya. Itulah pertama kali sinetron komedi. Opera 3 Zaman itu di TV stasiun TV swasta. Berapa tahun tuh? Sampai enggak cuma 92 doang udah kelar. Sampai tahun 92, 2 tahun dong. Ya Tahunan. setahunan lah, tahun 2 tahun lah gitu. Lupa juga. Terus abis dari situ udah ya terkenal dong ya pada waktu itu ya. Iya, Karena justru di film Peluk Daku itu nggak coba bayangan saya, wah gue bakal kenal nih pemain-pemainnya gila semua ya kan. ternyata enggak. Filmnya pas film 21 masuk, bioskop 21, jadi film kita disaingin sama film Rambo. Film Rambo, film apa gitu kan. Udah, pas 21 masuk nggak laku sama sekali. Ya pada saat itu emang lagi payah-payahnya Iya, Indonesia. film pas. Karena pas Banget ya. Film Indonesia mulai Iya. buruk ya. Pas 90 itu film Peluk Daku dan Lepaskan keluar, 21 masuk. Oh. Jadi nggak ada yang nonton. Nggak masuk ke 21 emang. Masuk 21. Masuk. Cuma barengan sama Rembo. Iya, orang paling milih Rembo lah. Ya kan? Ada 4, dulu kan judul kan cuma 1 bioskop. Iya. Ya kan, 1 judul doang. Dia ada 4. Film barat, film semua gitu kan. Terus tiba-tiba kita nongol 1 di filmnya. Ya hancur lah film kita. Nah, berarti ya mulai dikenalnya pas Di Opera 3 Zaman. Habis dari Opera 3 Zaman terus tuh. 92 udah melalang buana tuh, ada film, diajak main film juga. Terus ini dapet lah Lupus di tahun 96. Oke.
buat Indosiar waktu itu. Karena saya sama Hilman kenal kan, Hilman juga Lupus itu kan audisi. Ya Oka salah satu yang peserta audisinya itu. Gusur dan Boym ini nggak ikut audisi. Karena Hilman bilang sebenarnya ada audisinya, cuman Hilman nggak tahu kenapa nggak cocok. Mungkin dia langsung pager kan. Iya, pager. Kami datang dong ke Indosiar. Cuman sudah datang doang gitu. Nah, udah saya datang. Lagi sama Ompi tuh di jalan. Sama Gusti. Sama Gusti. Iya, gue sudah datang ke Indosiar. Nggak tahu nih suruh Hilman. Udah datang. Akhirnya itulah langsung Lupus tuh. Langsung kontrak Lupus karena mau gitu. syuting. Oh iya. Dan saya tuh kebetulan mau syuting terus gitu. Jadi pas datang mau syuting, mau syuting. Jadi itu waktu itu hampir setiap sinetron saya tuh begitu terus. Jadi tahun-tahun produktif kamu lah ya, bisa dibilang itu ya, tahun-tahun itu ya. Jadi setelah ketemu produser, ketemu kreatif, mau diajak main tuh sebentar lagi mau syuting, jadi selalu langsung gitu. Kepilih gitu. Ya udah. Langsung kontrak saat itu. Terus ya menikah tahun berapa jadinya? 2000. Sempat pacaran, sempat ceritanya pacaran gimana? 5 tahun. Oh lama ya, pacaran 5 tahun. Terus Jadi pas masih sering pas itu nongkrong di rumah Ompi dulu udah pacaran dong? Itu tahun berapa sih? Aku pacaran 95-an. Udah. Oh iya. Sama Ompi kan 90 sampai 89 masih kan 2000 udah pas Ompi merit tuh udah nggak nongkrong lagi. Jadi ya setelah 5 tahun berpacaran akhirnya dia menikah. 2000 tahun 2000 menikahnya. Tahun 2000 tahun menikah. Terus punya anak? Punya anak 2. Laki perempuan? Laki aja 2. Dua-duanya. Udah besar dong sekarang? Udah. Terus masih sama dengan perkawinan Ye? Pisah. Pisahnya kapan? Pisahnya 2 tahun yang lalu. Oh baru? Tapi resminya bulan kemarin. Baru kemarin? Terus saya kedengeran dia kena stroke apa gimana? Iya, tahun 2018. 2018 berarti 5 tahun yang lalu? Gimana ceritanya? Ada keluhan apa awalnya? Kenapa? Nggak tahu kenapa, kata dokter sih tensi saya tinggi, terus gula juga tinggi, apa namanya kalau lemak apa namanya? Kolesterol. Tinggi juga. Terus stres, pikiran juga. Kenapa sih? Kena stres kenapa? Kan belum cerai dong waktu itu. Udah berantem tuh. Udah lah. Udah berantem. Ya udah waktu arah-arah itu ke lagi situ. syuting apa? Ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan. Tukang ojek pengkolan. Lama juga itu loh. 7 tahun. 7 tahun kan? Terus kenapa? Terus iya begini. Berarti pola makan ya. Karena ia mempertahankan gemuknya itu. Mungkin ya. Yang menghasilkan. Terus saya di olahraga di 2005 berhenti. Udah sempat olahraga. Dari kecil bulu tangkis sampai 2005. Saya tuh bulu tangkis nggak ada berhentinya. Mungkin kalau saya nggak keburu gemuk, cita-cita saya menjadi atlet bulu tangkis. Oh gitu. Jadi tuh bulu tangkis tuh hampir tiap hari. Oh jadi nggak ada waktunya bulu tangkis, untuk olahraga bulu tangkis nggak ada waktunya, mau pagi mau malam nggak ada waktunya. Pokoknya mau habis syuting capek segala macam, kalau ada tanding main, di mana ada undangan main. Jadi berhentinya tahun 2005. Walaupun ye gemuk gak sih? Iya, gemuk kan? gemuk Tapi lah. jago main bulu tangkisnya. Iya bisa lah, bisa. Kalau nggak bisa ya udah nggak diajak lah. 2005 ya berhenti karena? Udah nggak kuat lari. Karena kan saya double. Kasihan dong temen. Kan main bulu tangkis gengsi-gengsian. Main lu kalau bodoh, ngapain sih lu bego, jangan main lah gitu. Jadi udah merasa nggak kuat. Nggak kuat. Temen yang partner nih kan kasihan. Akhirnya udah saya bilang sama dia, udahlah gue berhenti aja lah. Udah nggak kuat lari. Tahun 2005 itu udah nggak kuat lari. Udah mulai berasa berat, udah merasa ngap. Main satu set aja udah capek gitu kan. Saya dulu main 3 set, 4 set, 5 set mau main ayo.
Mungkin kecapean juga kali jadi waktu itu jadinya kena. Ya mungkin efeknya sekarang nih, kaki lemah gitu kan apa Jadi segala macam. 2005 stop, sama sekali nggak Nggak ada, olahraga. nggak ada olahraga. Saya gila, Tante Debbie, saya tuh gila olahraga. Maksudnya main tuh udah olahraga tuh gila lah, bulu tangkis nggak kenal waktu lah. Belum lagi syuting. Belum lagi syuting. Tidurnya nggak benar. Iya, misalkan pulang pagi nih syuting subuh. Dulu kan zaman pulang terus terus kan kalau sinetron. Paginya harus main, minggu kan betul ada tanding ya, mas saya main dulu. Gitu. Waduh. Baru kelar baru jalan. Berarti cuma tidur 2 jam gitu Iya, bisa tuh? bisa. Ngapnya itu karena kurang istirahatnya. Mungkin. Jadi pas 2005 pas saya syuting Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat itu saya udah Kiamat Sudah Dekat tuh yang sama Pratiwi, Ayu Pratiwi sih. filmnya dia. Oh. Saskia Meka. Oh. Andre Taulani sama Saskia Meta sama Pak Haji Deddy Miswar. Terus sampai 2005 akhirnya sampai sebelum stroke itu kamu nggak ada kegiatan olahraga, nggak ngapa-ngapain, pokoknya nggak terlalu peduli deh sama kesehatan. Dan syuting pun saya nggak ada. Ah. Abis Kiamat Sudah Dekat itu, Kiamat Sudah Dekat kan 3 kali lebaran. Kan itu tayangnya setiap lebaran, setiap puasa 3 tahun, 2008. Nah setelah 2008 nggak ada kerjaan sama sekali. Oh setelah 2008 nggak ada kerjaan sama Nggak ada sekali, sama makanya sekali. kamu stres. Ya mungkin dari situ ya. Tapi kan tukang ojek pengkolan. Nah itu dia dari 2008 sampai 2010. Nah 2010 saya kerja jadi driver. Driver apa? Dari drivernya Ajis Gagap. Oh gitu. Pernah saya 2 tahun sama dia. Terus? Ajis Gagap lagi syuting Opera Panjava. Oke. OVJ Ya OVJ. Saat itu ketemu lah Andre kan main di sama saya. Iya. Ya Andre sempet kaget. Lu kerja sama Ajis dulu. Iya kenapa emang? Salah gua kerja jadi supir gua. Ya daripada nggak ada kerjaan ya gua bilang kalau gua apa aja gua kerjain. Tuh. Nah terus akhirnya sempat sama jadi drivernya Ajis Gagap 2 tahun. 2 tahun. Terus habis itu ada tawaran. Berhenti sama Ajis Gagap di 2013. Kerja lagi, supir lagi. Drivernya? Sama temannya Ajis Gagap, driver juga. Siapa Oke. tuh? Artis Adalah, juga? enggak artis. Oh. Temennya gitu. Oke. Terus Baru 2015 dapat dapat tukang ojek pengkolan. pengkolan. Wah, panjang tuh. Awalnya sih saya nggak main panjang, orang saya minta kok. Saya minta-minta, Iya. minta-minta main sama yang punya Iya. tukang ojek pengkolan. Iya. Ajak-ajak dong gitu kan, Bang. Akhirnya ditelepon, iya tapi nggak banyak ya. Ya nggak apa-apa, yang penting gue pengen syuting. Sempet berapa lama? Ya ikut selama 7 tahun. Akhirnya panjang Iya, dong. akhirnya panjang. Kan bilangnya tapi awalnya kan panjangnya kalau di situ kan saya bukan pemeran yang utamanya ya, Iya, maksudnya iya. peran pendukung lah. Iya, gitu. iya, iya. Jadi on off, kadang ada, kadang enggak. Tapi masih berkesinambung, gitu. Masih kalau ada naskah ya syuting gitu. Nah, sebelum kamu kena stroke, apa yang kamu rasakan? Sebenarnya udah ada keluhan apa belum? Ada Apa? sering kesemutan. Bagian Tangan tangan. sering kesemutan apa. Saya mikir tadinya apa gue kurang olahraga bagaimana gitu kan. Terus ini nih geter-geter Dua-duanya. Kedut-kedut gitu ya? Terus pusingnya minta ampun. Sini nih, pusingnya minta ampun. Kamu minumin obat? Enggak, Nggak satu ke tuh enggak dokter waktu minum. itu? Enggak. Belum ke dokter? Orang nggak berasa, orang saya tuh jarang sakit. Paling sakit pilek, pilek batuk, flu Dikira lah masuk gitu angin ya. doang ya waktu itu ya? Sebenarnya jarang lah saya ke dokter. Terus berapa lama keluhan kamu itu kamu diemin? Ya selama syuting itu. Terus kaki udah mulai kaki sakit banget gitu kan. Saya mikirnya cuma satu, ini karena gue jarang olahraga. Udah nggak olahraga lagi gitu kan. Pengen tapi nggak mampu gitu. Apalagi kalau ngeliat orang lagi main muter, waduh, nyeri banget gitu. Kenapa kamu nggak kepikir untuk check up deh ke dokter gitu? Sibuk nggak sih? Satu, saya takut sama jarum suntik. Oh. Jadi kedua dengan dokter-dokter tuh takut lah saya. Paling nggak biasa lah gitu. Terus Udah akhirnya kira-kira pas- berapa lama kamu punya? pas mau sholat subuh tuh Dalam seharian itu apa berapa hari?
Enggak, pas udah mau mulai awal stroke ya. Pas mau mulai malamnya nggak apa-apa, masih normal, malamnya normal. Pas mau sholat subuh, mau wudhu, nggak masuk mulut, tumpah-tumpah terus, susah. Ini susah bergerak, gini terus, main miring kan. Terus ini perih. Ternyata mata yang sebelah kiri nih nggak bisa dimeremin, melek terus. Kok perih ya? Jadi begini nggak bisa. Kayak udah kaku gitu. Satu doang, gini jadi gini. Tuh. Yang ini doang nih kaku. Kayak sarafnya kena gitu ya. Udah terus mantan istri bilang, "Ya kok muka kamu miring deh itu." Hah? Miring? Pantesan tadi wudhu tuh nggak bisa. Kebuang terus. Nggak masuk mulut, lah mau kumur ya. Nggak bisa, kebuang lagi. Miring, akhirnya udah malamnya ke dokter. Kata dokter ya. Kamu dari subuh malam baru ke dokter. Tapi ada itu dipaksa sama istri. Oh ya udah cek. Oh tadinya nggak mau sih tetap. Wah aneh. Biasa kali masuk angin, pikir gitu masuk angin kali. Sampai dicoba dikerok juga gitu kan. Tetap aja terus makin perih mata. Karena kan nggak ngedip-ngedip kan. Makin perih, makin wah. kering soalnya. Ngomong susah. Gitu. Jadi pelok gitu loh. Wah udahlah. Udah ke dokter cek. Dokter bilang, ya ini kena stroke ringan, masih stroke di sekitar bagian muka, gitu. Terus nanti akan menjalar kalau nggak buru-buru, karena tangannya udah terasa kesemutan, segala macam itu gejala-gejalanya kan. Udah, akhirnya dokter, wah itu sedih tuh saya orang jarang sakit kan, tiba-tiba dapet gitu deg-degan, aduh nggak gimana bisa kerja apa enggak ini begini kan, nggak bisa kerja lagi nih kalau kayak gini nih. Udah akhirnya syuting stop dulu tuh. Ojek Pengkolan adalah setahun lebih lah nggak ikut itu. Akhirnya disuruh minum obat sama dokter. Udah kamu yakin aja, bismillah, ini minum obat, ikutin anjuran ini, insya Allah kamu sembuh. Terapi dong? Saya ikutin aja itu, saya ikutin minum obat terus. Jadi yang tadinya tuh sehari 27 butir 9 kali 3. Iya, pagi 9, siang 9, malam 9. Itu selama 2 minggu digeber terus itu obat. Tapi mendingan tuh. Sama obat tetes mata juga, kasih obat tetes mata. Terasa mendingannya? Terasa mendingannya, terus agak-agak rata. Yang tadi mengok ini kan. Tapi masih kelihatan lah kalau muka-muka. Nggak ada latihan, terapi atau latihan? Iya, disuruh jalan pagi sama dokter itu. Terapi sendiri aja gitu. Fisioterapi nggak? Yang maksudnya dipakai diketurin gitu nggak? Enggak. Udah saat itu ya udah, alhamdulillah tuh setahun udah normal lagi. Bisa ngomong lagi lah. Bisa ngomong lagi. Dan selama 1,5 tahun itu main lagi di Ojek Pengkolan. Oke. Terus akhirnya 2015 terus cerai sama istri kenapa? Agak kepo ya, baby ya. Kok bisa cermai? Kan udah lambre tuh berarti perkawinannya. Iyalah, kenal dia juga dari tahun 95. Iya, pacarannya 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Perkawinan 2000 sampai 2022. 2000 sampai 2022? Baru ya berarti. 12 tahun dong. 2000 sampai 2022. Iya. 22 tahun. 22 tahun, Say. Kenapa Say? Yang garis besarnya aja deh. Nggak cocok. Alasan kuno lah itu kalau nggak cocok. Ya ada kesalahan, saya punya kesalahan, dan dia juga ada kesalahan yang saya nggak menduga, gitu aja. Intinya kan? Iya. Saya punya kesalahan. Iya. Dia juga mempunyai kesalahan yang saya tidak menduga, dan itu sulit saya lupain. Akhirnya kita bertentangan terus, cekcok. Saya orang yang nggak bisa ngelupain. Jadi setiap ada apa-apa saya selalu saya selalu selamatin. Jadi ribut terus. Akhirnya saya selama 2 tahun itu saya mencoba pisah rumah dulu selama 2 tahun. Tapi anak-anak gimana tuh? Anak ikut ibunya. Terus sampai bulan kemarin baru
Baru ketok palunya. Iya. Padahal sayang sekali loh, kamu 22 tahun dia menemani Sayang lah. kamu. Ya apalagi ngeliat saya udah kayak begini kan, buat apa lagi mungkin ya. Karena kemarin waktu pernikahan anak saya tanggal 5 Juli saya hadir kan. Itu juga nggak diundang. Anak saya sendiri yang bilang ke saya gitu kan. Iya datang ya. Kaget saya. Datang ngapain? Mau merit. Lah kok waduh nggak ngasih tahu? Jadi bisanya nggak baik-baik aja atau bisa baik-baik? Ya gitu ya, ribut terus. Jadi untuk saya saya memutuskan untuk lebih baik pisah dulu deh, dengan harapan introspeksi diri. Bisa lebih baik. Dia mengintrospeksi diri dia sendiri, saya juga. Tapi malah nggak bener, malah kebablasan gitu. Malah pisah beneran gitu. Padahal bukan ini yang kamu inginkan. Enggak. Tapi kan masing-masing rumah tangga itu kan seperti itu ya. Iya. Kesalahan pasti ada di dua belah pihak. Nggak mungkin salah satu paling benar, yang satu paling salah. Iya. Nggak mungkin. Cuma Tapi ya kalau secara ini ya suami lah selalu disalah. Yang paling, karena kan suami itu pemimpin rumah tangga. Jadi ya apapun yang terjadi ya kesalahan suami. Apapun yang terjadi ya salah suami. Kenapa kok bisa pisah? Gitu. Jadi sekarang Kak, Saya mengakuin ya saya salah gitu. Tapi saya nggak menutup diri kalau dia juga punya kesalahan gitu loh. Punya kesalahan yang fatal, yang saya nggak menduga. tapi terus gimana sekarang kamu menghadapi situasi ini? Apa Udah masih gondok, masih sakit hati atau? masih ada unek-unek? Pada atau- tanggal 5 Juli itu kemarin pernikahan anak saya dipaksa hadir sama anak saya yang merit, karena saya bertemu anak tuh susah. Sama anak saya yang terakhir, si Ariel itu, yang anak saya yang terakhir susah, 2 tahun saya nggak ketemu dia. Nggak tahu kenapa, saya juga untuk nelfon dia susah, apapun susah gitu kan. Saya ketemunya di pas acara pernikahan itu. Anaknya yang minta. Enggak minta apa-apa, saya yang Enggak, maksudnya anaknya minta Pak ayahnya Ayah datang, iya, anak yang merit. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Heeh. Kenapa nggak dilibatin gitu kan? Tiba-tiba suruh datang hadir. Di sana saya juga nggak ada apa-apa, cuman hadir doang, hadir gratis. Nggak jadi apa? Pendamping apa segala macam. Sungkem. Ya sungkem ada. Ada. Ya cuman di acara nikahnya ya, akadnya ya saya sebagai penonton aja. Oh gitu. Makanya Jadi kamu nggak ada komunikasi lagi sama mantan? nggak ada, dan saya selalu diblokir. Nah itulah kesenangan dia, ngeblokir saya. Ngeblokir. Nah itulah. Ya nggak tahu kenapa ya. Yang gugat cerai siapa? Dia. Oh dia. Saya nggak pernah mengatakan, nggak sampai sekarang detik pun ini saya nggak pernah mengatakan kalau saya mau pisah, nggak, selalu dia. Nah keputusannya tanggal 5 Juli itu saya bilang saya mau balik. Oh 5 Juli mau balik? Iya, saya bilang mumpung ketemu kan. Iya. Gimana hubungan kita, saya ngomong. Kalau saya sih kepengennya balik gitu kan. Ya mungkin lihat kondisi saya udah seperti ini, jalan aja susah ya kan, udah nggak ngapa-ngapain ya kan, buat apa mungkin dia seperti itu. Dia bilang nggak usah. Tapi kenapa Terus anak-anak? dia bilang, kamu jangan egois. Kenapa nggak dari dulu kamu pisah gitu kan? Kenapa gantung saya? Dia bilang. Ya karena saya nggak mau pisah dari kamu gitu. Akhirnya dia, ya udah lebih baik pisah aja. Saya mencoba nggak egois, saya mengiyakan. Ya udah saya tunggu suratnya. Sekarang apa yang kamu harapkan dong berarti? Sekarang kamu ketemu anak-anak juga susah. Ketemu anak
Ya kalau yang besar dia sering, yang baru merit ini dia sering WA saya dan tahu kosan saya. Ya kadang dia datang nengokin saya. Tapi yang kecil ini nih anak kesayangan saya kan, yang kecil ini anak benar-benar kesayangan saya gitu kan, si Ariel ini. Jadi itu yang cukup sedih ya, selama 2 tahun nggak ketemu dia gitu kan. Ya ketemu udah kayak apa, tau lah saya udah kangennya kayak apa gitu kan, ketemu. Ya cuman saya pikir emang anak-anak kecewa adalah sama orang tuanya gitu kan, kenapa bisa begini. Pernah mencoba ngobrol nggak sama anak-anak kamu? Pernah. Terus? Iya, anak-anak menyarankan suruh balik. Ibunya yang nggak mau. Ya mungkin ibunya yang nggak mau, ya udah. Tapi kamu bilang sama anak-anak? Bilang. Ibu yang udah nggak Iya. mau. Saya bilang semuanya apa yang saya ketemu di tanggal 5 Juli itu. Saya bilang apa adanya sama anak-anak. Ya udah, kalau itu keputusan ayah sama ibu, ya kita ini aja ikut aja kata anak. Ya anak udah pada dewasa lah. Udah umur berapa sih, Mas? 23 dan 18 tahun. Oh iya, udah besar-besar Iya, ya. makanya udah. Oke. Udah besar-besar. Terus tinggal harapan kamu apa dong? Sekarang jadi situasi yang benar-benar baru ya buat Iya, kamu ya. baru banget. Baru berpisah, baru benar-benar bercerai. Iya. Terus anak-anak juga baru menikah gitu. Apa yang kamu? Ya harapan saya sih, saya kepengen sembuh cepet kaki. Ya, Tapi ini belum full Tapi recovery. muka kamu udah kayak nggak biasa. Udah kayak biasa. Iya, sekarang kaki aja, makanya saya bilang semua alhamdulillah sehat. Sudah balik. Cuman kaki aja yang lemah. Tapi ada pantangan nggak sih sekarang? Oh, pantangan udah lama lah. Oh, nggak boleh. Iya, nggak boleh yang Kan kalau makan kan manis-manis. agak banyak ya. Makan cuman setengah kok, Bu. Setengah, tapi nambah. Magic jar. Setengah magic jar. Yang bener dong, kamu tuh bener-bener harus memperhatikan loh kesehatan tubuh Iya, kamu bener. loh. Bener, udah nggak, maksudnya makan yang manis-manis udah enggak. Terus ada yang minum obat yang seumur hidup ada. Ada, Hmm. itu semua. Terus terpikir nggak untuk mencoba olahraga atau istilahnya jalan deh, olahraga jalan lagi? Iya. Kan kayaknya terapinya harus itu kali ya kaki. Iya. Kaki yang Iya. kanan ya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Oh. Kalau kaku dua-duanya. Jadi harapan saya kembali lagi Iya. ya itu aja. Saya kepengen cepat sembuh biar saya bisa kerja lagi. Gitu. Bisa aktif lagi, bisa dapat kerjaan lagi, bisa syuting lagi, bisa berkarya lagi. Gitu. Oke. Ya minimal saya bisa menghidupi diri saya sendiri lah. Iya. Gitu. Amin. Pesannya anak-anak ya jangan lupain ayahnya. Gitu. Walaupun begini, saya cuma seperti ini, ya saya tetap orang tua kalian berdua. Iya Gitu. benar. Ya, Itu anak-anak. Ariel, khususnya Ariel yang susah. Ariel sama siapa sih namanya? Farel dan Ariel. Oh, Farel. Gimana Ariel khususnya? Ya Ariel, ayah cuma minta kalau Ariel nonton sering-sering ngeliatin ayah, karena ayah kesehatannya udah istilahnya menurun lah, nggak seperti dulu. Jadi walaupun apapun yang sekarang ayah, Ariel tetap sama ayah. Jadi tolong sering-sering ngeliatin ayah, itu aja. Minimal WA lah, atau nanya kabar. Itu aja sih harapan. Bener-bener harapannya jadi masih di anak-anak ya, itu pasti ya, anak-anak juga ya, namanya orang tua masih ada, tolong dicek, tolong dilihat apa kabar kali ya, kayak gitu ya kali ya. Iya. Udah nggak usah dibawa sedih. Pokoknya Saya sedih kalau ngomongin anak-anak nggak ya. kuat. Iya pasti. Iya, saya pasti kalau ngomongin anak. Pokoknya semoga sehat terus. Amin, Mbak Mami, Dep. Amin. ya. Cepat sembuh Cepat kakinya. sembuh kakinya. Iya. Saya harapannya itu aja sih, kaki biar sembuh. Ya. Biar Tapi bisa masih sembuh. minum ada obat? Ada ya, ada obat. Iya, itu yang saya bilang, minum obat tuh sampai ya istilahnya seumur hidup lah harus minum obat itu. Oke.
Gua aku doain semoga semuanya lancar Amin, amin. ya. Dan cepat Amin. sembuh. Anak-anak Amin. juga semoga lancar. Jangan lupa nengok-nengok bapaknya. Amin tuh, dengar ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lah Bodega juga. Yes, makanannya anak-anak dan pastinya nanti kita ketemu lagi di episode Delman berikutnya. Aku Debbie Sartia Emansipasi dan yang Fahmi Bo Fahmi. Bo Fahmi. Bye. Bye. Debbie dan Elman bergol.